Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang orisinalitas penelitian. Ya, sering banget dipertanyakan kalau berbicara tentang penelitian, sering banget dipertanyakan nih, ya, orisinalitas penelitian Anda apa? Ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang orisinalitas penelitian ini dan penjelasan ini saya dapatkan dari materi Pak Romi Satriawahono. Jadi terima kasih kepada Pak Romi Satriawahono yang sudah membagi banyak ilmu ya. Dan salah satunya ini terkait dengan metodologi penelitian. Baik, jadi orisinalitas atau apa ya istilahnya, apa yang asli dari penelitian itu yang berbeda dengan penelitian orang lain, ya kan seperti itu ya, orisinalitas, keasliannya yang berbeda, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian lain. Nah, orisinalitas ini bisa dilihat pada dua aspek sebenarnya. Ya, pertama orisinalitas pada masalah. Jadi ada penelitian yang orisinalitasnya itu terletak pada masalah yang dibahas. Ya. Lalu yang kedua, orisinalitas pada metode. Ya. Jadi orisinalitas penelitian itu terletak pada metodenya. Ya, itu yang kedua. Jadi ada dua, masalah dan metode. Ya. Kita lihat yang orisinalitas pada masalah. Ya. Jadi di sini penelitian itu memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah kerjakan sebelumnya. Jadi ada masalah itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain sebelumnya. Ya, dia mencoba memecahkan masalah itu, mencarikan solusi terhadap masalah itu. Artinya masalahnya benar-benar baru pertama nih mau dibahas di penelitian itu ya, belum pernah dikerjakan sebelumnya oleh orang lain. Itu. Jadi masalahnya baru ya kan, masalahnya ya belum tentu masalahnya baru ya, bisa jadi masalahnya sudah lama tapi belum pernah ada yang menggarap gitu ya, itu namanya orisinalitas masalah. Masalah itu belum pernah digarap oleh orang lain. Belum pernah digarap pada penelitian yang sudah ada seperti itu ya. Jadi kontribusinya ada pada penemuan masalah baru ya untuk penerapan metode. Nanti bisa jadi metodenya sama atau berbeda, tapi yang jelas ini masalah adalah masalah baru, belum pernah digarap oleh orang lain atau pada penelitian-penelitian sebelumnya. Itu. Terus yang orisinalitas pada metode itu memecahkan masalah, ya masalahnya itu sudah pernah dikerjakan oleh orang lain atau penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Tetapi dengan menggunakan metode yang berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada tersebut. Jadi kontribusinya ada pada perbaikan metodenya, ya. Entah metodenya diganti benar-benar berbeda atau metodenya dikembangkan, ya, ditambahkan sesuatu, ya, ditambahkan beberapa hal pada metode sebelumnya, seperti itu. Jadi kontribusinya pada metodenya. Nah, kita lihat contoh-contoh nih. Contoh kontribusi, contoh orisinalitas penelitian pada masalah. Ya, judulnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam di Bendungan Pandanaran. Judulnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini metodenya menggunakan algoritma genetika.
masalahnya adalah penentuan desain bendungan. Itu masalahnya. Dengan 3 parameter, ya. 3 parameter. Nah, di sini kebaruannya adalah adanya 3 parameter. Biasanya ya penelitian-penelitian yang sebelumnya kebanyakan peneliti itu hanya menggunakan 2 parameter, ya kan? Jadi masalahnya adalah penentuan desain bendungan, tapi selama ini yang sudah ada ya masalah tersebut menggunakan 2 parameter, ya. Nah, penelitian ini mencoba menggunakan 3 parameter. Masalahnya sama, ya. Yang membuat dia baru masalahnya adalah dengan penambahan 1 parameter lagi, ya menjadi 3 parameter, ya. Jadi kontribusinya ada pada masalahnya yang baru, yaitu penambahan parameter. Lalu kita lihat contoh kontribusi pada metode. Ini judulnya penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ untuk penentuan desain bendungan di Bendungan Pandanaran. Ya. Di sini metodenya adalah algoritma genetika, ya, algoritma genetika. Tapi penambahannya adalah ada penerapan model XYZ pada algoritma genetika tersebut. Jadi basisnya berbasis model XYZ. Oke, masalahnya sama, penentuan desain bendungan, ya, sama dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Penentuan desain bendungan, ya, bisa beda lokasi, beda tempat, ya, sama-sama penentuan desain bendungan. Tetapi di sini yang menjadi kontribusi dari penelitian ini adalah metodenya, ya. Dia tidak sekedar menggunakan algoritma genetika yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau oleh peneliti lain, ya, yang sebelumnya. Dia mencoba menambahkan mencoba membedakan basis yang digunakan, ya. Jadi basisnya dengan model XYZ. Tentu ada asumsi, ya, tentu ada asumsi kenapa menggunakan model XYZ. Dari kajian literatur mungkin ditemukan bahwa model XYZ ini bisa memperbaiki kinerja dari algoritma genetikanya, ya, bisa seperti itu dari hasil studi literatur, ya, makanya kemudian digunakanlah model XYZ ini, dan disinilah kontribusi dari penelitian ini. Jadi di sini kontribusinya ada pada metodenya yang mengembangkan dari metode-metode yang sudah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, lalu ada juga contoh kontribusi pada masalah maupun metode, ya. Jadi masalahnya baru, metodenya juga baru. Contohnya nih penerapan algoritma genetika berbasis model XYZ, ya kan? Jadi di sini ada penambahan dari algoritma genetikanya dengan menggunakan basis model XYZ. Lalu penentuan desain untuk masalahnya adalah penentuan desain bendungan dengan parameter tinggi, lebar, dan dalam. Jadi ada 3 parameter yang dicoba diukur, ya, yang selama ini 2, sekarang menjadi 3, sehingga kebaruannya ada pada metodenya maupun permasalahan yang digarap atau yang diteliti. Ya, jadi kita lihat metodenya adalah algoritma genetika berbasis model XYZ. Lalu masalahnya adalah penentuan desain bendungan dengan 3 parameter. Oke, seperti itu. Lalu ada juga contoh penelitian tanpa kontribusi, ya, kelihatan dari judulnya, ya, misalnya di sini penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan di Jakarta. Dia hanya mencoba membedakan lokus, ya, yang tadinya di Pandanaran sekarang di Jakarta. Ya sama dengan penelitian yang sudah ada, ya, metodenya maupun masalahnya, dia cuma beda lokus, ya. Nah, untuk kasus seperti ini nggak punya kontribusi sebenarnya, ya. Apa yang mau dikontribusikan? Metodenya sama dengan sebelumnya, masalahnya juga sama, hanya berbeda lokus. Ya, bisa jadi ini bisa dilakukan, ya, sebuah proyek
untuk mendesain bendungan di Jakarta, tetapi dia nggak cukup untuk disebut penelitian yang punya kontribusi, karena metode dan masalahnya sama dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Ya, oke, demikian paparan tentang originalitas penelitian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.